Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, pertama tentu kita bersyukur pada Allah, salat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mencoba untuk mempertajam pemahaman kita dari kalimat yang harusnya kita di atas 157, tapi kita coba tarik. Yang menarik ada di 153 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Di sini ini merupakan penegasan. Kalau kita tarik ke awal surat Al-Baqarah, memang Islam itu terdiri dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi kekuatan teori, konsep, sehingga tingkatannya dari Islam beriman sampai bertakwa itu harus dikuasai. Baru kemudian yang kedua dari sisi amal, praktek. Jadi biasanya yang mudah, yang ramai, yang banyak itu dari sisi praktek, sehingga suka dilupakan masalah landasan dari praktek tersebut adalah teori yang benar. Maka di sini tidak tiba-tiba ista'inu bis-sabri was-shalah. Ustadz bukannya di ayat 45 langsung wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita fahami di ayat 153 bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Terus kalau ayat 45 kemana ya ayyuhalladzina amanunya? Itu sudah diulas dari awal, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan. Imannya sudah disampaikan. Jadi sholat ini bukan asal sholat sebenarnya. Yang harus ditanya adalah landasan sholat itu keimanan, seperti apa imannya. Karena ketika sholat bicaranya cuman praktek sholat, kalau ada orang kafir bisa nggak dia hafalin bacaan sholat terus pura-pura sholat? Bisa. Tapi sholat orang kafir itu diterima nggak oleh Allah? Ya tidak, dia kan kafir. Al-Quran sampai menyebut orang munafik sholat nggak? Sholat juga. Jadi mulai sekarang jangan, ayo kita banyak beramal, tunggu dulu. Kamu beramalnya karena apa? Jadi mulai sekarang, oh yang penting sholat, bukan yang penting sholat. Yang harus difahami landasan kamu sholat apa. Sehingga menarik ketika beberapa yang lalu orang ini bilang, saya sebenarnya dari mu'alaf Pak Ustadz, selama ini memang main diajarin sholat saja gitu. Jadi gimana kasih kuncinya Pak Ustadz agar saya itu ngerti
yang dimaksud konsep sholatnya gimana Pak Ustadz? Minimal kamu tahu satu dulu, bahwa kamu sholat, dalam Islam sholat tuh nggak boleh ditinggalkan walaupun sakit ya, tetap harus sholat. Ketika kamu berani meninggalkan sholat, sebenarnya kamu terancam menjadi kafir kembali. Jadi biar dia itu nggak berani untuk tidak sholat. Selama ini kan ketika ada mualaf, yang kita pikirkan bagaimana mengajarkan dia sholat, tapi tidak ditanamkan kenapa saya harus sholatnya. Ya kamu kalau nggak mau sholat sama dengan balik lagi aja, kafir lagi. Karena apa? Salah satu konsekuensi pembeda antara ya orang kafir dan mukmin adalah sholat gitu. Selama ini termasuk anak-anak kita kan, yang penting dia sholat, nggak pernah kita tekankan kamu berani nggak sholat, sebenarnya kamu bisa terancam menjadi kafir. Kan kesana sebenarnya. Konsep ini nggak nyampe, sehingga kadang-kadang apa? Hanya diajak sholat gitu ya. Kecil diajak sholat, SD diajak sholat, pas SMP udah nggak bisa diajak kan, akhirnya nggak sholat. Kewalahan orang tuanya. Gimana Pak Ustadz? Itu kesalahannya bukan praktek sholatnya, tapi tidak ditanamkan keimanannya. Jadi dia langsung wasta'inu bisobri wasolahnya dibicarakan, tapi tidak membicarakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itulah yang repot. Selama ini kita patokannya hanya yang kelihatan, karena sudah kelihatan langsung apa? Bangga. Padahal apa? Bukan di situ. Kekuatan aslinya yang membuat orang ini tidak akan pernah meninggalkan sholat adalah kekuatan teori keimanan yang ada pada dirinya. Ketika teori keimanannya kacau, ya kacau. Kemudian kenapa as-sabru dulu, baru kemudian as-sholah? Kan ini kan jarang mau bertanya, kenapa konsepnya setelah iman sabar dulu baru sholat? Masih ingat makna sabar waktu itu? Masih ingat nggak? Yang waktu di situ makna sabar masih ingat? Apa waktu itu makna sabar? Lupa-lupa ingat atau ingat-ingat lupa? Atau lupa-lupa? Sabar itu istiqomah di jalan Allah apapun yang akan terjadi. Itu sabar tuh asalnya itu. Cuman pemaknaan sabar yang didapat oleh kita adalah sabar menurut bahasa saja. Kita tidak belajar sabar menurut istilah Islam. Kalau sabar menurut bahasa, iblis bisa dibilang sabar karena ulet, rajin gitu ya, tahan, banting, itu kan bagian-bagian dari sabar. Kalau pakai kata makna sabar, orang kafir sabar. Kalau makna kata Yahudi sabar, itu udah. Tapi bagi kita yang sudah mulai ngaji, itu kan masa enaknya ngaji itu jadi ngerti. Yang repot kan nggak ngaji terus nggak ngerti. Setelah nggak ngerti diajak diskusi, kan lucu, diskusi yang nggak ngerti nanti dijelaskan juga tambah nggak ngerti. Akhirnya kita harus bicara terus secara istilah. Tadi secara istilah sudah saya katakan, namanya sabar itu bertahan di jalan Allah apapun yang terjadi.
berarti orang kafir bisa sabar nggak? Ya nggak bisa, dia kan nggak di jalan Allah. Iblis bisa sabar nggak? Nggak bisa. Mereka itu sebenarnya bahasa Indonesianya cuman ulet saja, ulet untuk goda orang beriman. Orang kafir itu tahan gitu ya, untuk sampai mengalahkan orang beriman. Tidak bisa pakai sabar. Nanti rancu ketika memaknai ayat innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa orang yang sabar itu akan dapat pahala yang tidak ada batasnya. Nah, kalau kita bilang iblis sabar, berarti iblis akan dapat pahala tanpa batas, masuk surga dong. Jadi makanya modal sabar itu modal ngaji, belajar Islam dengan benar. Sehingga wajar kan disuruh sabar di poin ini kan, berarti apa? Dia harus ngerti kenapa sholat, dia harus ngerti tata cara sholat, dia harus ngerti sholat yang benar, dia harus ngerti sholat yang baik, dia harus ngerti, karena nanti begitu dia sholat itu konsepnya. Tapi kalau dia nggak ngerti, cuman sekedar belajar tata cara sholat, ya nggak bisa. Istainunya nggak bisa, minta tolong dengan cara sholat, sholatnya aja begitu, ya nggak bisa. Jadi agama kita ini agama yang sangat hebat, cuman sayang saat ini yang terjadi ada penyempitan makna, sehingga Islamnya menjadi kerdil. Islamnya menjadi kerdil. Maka ketika kita sudah kuat dalam beramal, maka yang harus diperkuat apa? Konsep beramalnya itu harus kuat. Karena apa? Kalau tidak kuat dalam konsepnya, maka dia bisa apa? Kalau kita balik ke surat Al-Fatihah, az-dzalin, yang konsep az-dzalin itu sesat karena apa? Banyak amalnya nggak paham konsepnya. Kalau al-maghdub alaihim itu banyak konsepnya nggak paham amalnya. Jadi kebanyakan konsep nggak paham amalnya, itu al-maghdub. Maka Islam ya kuat dua-duanya, kuat konsepnya, kuat amalnya. Maka memaknai, misalnya kalau ada ayat nih, kalau ada hadis nih, siapa melakukan satu amal yang kecil akan mendapat balasan dari Allah yang banyak. Nah, pertanyaannya kan menjadi siapa yang bisa menggunakan hadis itu? Selama ini kan pukul rata, ini hadis dengan baca subhanallah walhamdulillah maka seluruhnya akan penuh. Akhirnya semua orang apa? Udah nggak usah ngapa-ngapain, baca aja apa? Zikir itu, pagi zikir itu, siang zikir itu, nggak usah ngapa-ngapain karena sudah apa? Udah banyak yang didapat. Kan bahaya. Udah pokoknya sholat qobliyah subuh saja sudah dapat pahala dunia seisinya, kan gitu ya. Kan harus balik lagi. Sebenarnya kalau diletakkan dalam bangunan Islam, siapa yang dapat semua fasilitas tadi? Orang yang imannya kuat, takwanya kuat, pasti dapat fasilitas itu. Kalau yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar orang munafik, kalau yang sholat qobliyah subuh itu orang munafik, kita akhirnya jadi lupa bahwa apa? Ini kenapa konsepnya tidak dimatangkan, amalnya di jor-joran.
Akhirnya coba lihat catatan-catatan. Biasanya kajian-kajian kita banyak suruh beramal atau bicara konsep. Akhirnya semua orang merasa karena sudah melakukan amal itu berarti sudah aman. Padahal salah satu catatan, bos munafik itu sering sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana coba? Kalau bicara amal gitu ya, dia bermakmum di belakang Nabi. Ternyata bermakmum di belakang Nabi tidak ada nilainya karena dia munafik. Makanya pertarungan kajian kita awal tentang takwa kafir munafik itu harus diputar terus. Maka memaknai ayat awal tentang dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin itu jangan diartikan Al-Qur'an ini saja. Itu kesalahan kita. Kalau sudah menguasai Al-Qur'an berarti kita akan menguasai petunjuk. Tunggu dulu Mas gitu. Ketika Allah mengakhiri ayat-ayat menjelang akhir turun Al-Quran itu, salah satunya yang dicatat dalam sejarah adalah al-yauma akmaltu lakum qur'anakum atau dinakum. Din larinya. Yang diturunkan Al-Quran tapi yang Allah sebut ad-din. Berarti seluruh makna Al-Quran yang ada di dalam ayat-ayat Quran adalah apa? Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Itu orang sekarang hebat banget. Kalau kita sudah hafal Quran, faham isinya, insya Allah mendapat petunjuk. Sudah pasti. Tunggu dulu. Kalau cukup dengan Quran, kalau cuman cukup dengan hadis sahih, maka waktu itu Allah tinggal turunkan aja Al-Quran satu kitab sama tambahan hadis, nggak usah turunkan Nabi. Kita kan salah makna, seolah-olah kalau udah tahu Al-Quran sama hadis sudah tahu Islam. Belum, mohon maaf, belum. Apalagi nggak tahu sama sekali, tahu saja belum. Karena yang dibicarakan itu sebenarnya Islam secara menyeluruh. Allah dalam mengajarkan Islam, Nabi sendirian atau dikasih sahabat? Kan dikasih sahabat untuk melaksanakan Islam, nggak bisa sendirian. Jadi bayangkan kalau kita salah paham di konsep itu, berantakan semuanya. Maka di akhir Islam yang kita hadapi saat ini itu banyak pengkerdilan makna Islam, baik dengan bahasa liberal ataupun Islami. Jadi hati-hati, walaupun bahasanya Islami tapi mengkerdilkan Islam. Agama itu urusan pribadi, bukan urusan negara. Itu kan mengkerdilkan Islam. Udah, Islam itu kita ngurusin orang miskin, baca Quran, sholat, udah itu aja dulu. Jangan ngomong masalah jihad. Padahal pernah tahu nggak bahwa kuat mana, minta husnul khotimah atau minta mati syahid? Kuat mana dalilnya? Ayo coba. Itu kan kalau sebenarnya pakai pemahaman yang jelas, setiap orang yang mati syahid husnul khotimah nggak? Kalau orang husnul khotimah belum tentu
syahid. Maka kalau ditelusuri semua, Allahumma rzuqna husnal khotimah itu saran para ulama. Tapi coba baca hadis riwayat Muslim, man sa'alallahu ta'ala asy-syahadah bisidqin, gitu ya, ballaghahullahu manazilas suhada wa in mata ala firashihi. Siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan benar-benar memintanya, maka dia meninggalnya akan didudukkan seperti kedudukan para syuhada, wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas kasurnya. Hadis riwayat Muslim, di Riyadhus Shalihin ada, cari di bab as-sidqu, itu ada itu. Tapi hadis ini nggak nyampe. Jadi Islam itu dari niat tidur sampai niat apa bang? Mati syahid. Nanti bab keimanan, kesabaran ini kan kita suatu saat bikin pelatihan nih, pelatihan para pensiunan gitu ya. Kumpulin sini para pensiunan ini. Karena pensiunan sekarang kayaknya nggak ikut Nabi. Ikutnya lebih seneng Yahudi. Acaranya cuman jalan-jalan, makan-makan, ya apa ke ngurus cucu, kemudian kalau bisa cari kesibukan nanam pohon di rumah, kalau perlu punya burung, gitu ya. Kalau kita nanya pelan-pelan sebenarnya, nabinya siapa? Nabinya siapa, Pak Raymond? Nabinya kan ngakunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu umur pensiun ngapain? Ngomong cucu kah? Ngurus pribadi sama keluarga kah? Atau urusannya lebih luas lagi saat umur pensiun? Yang dari umur muda sampai umur 53 tahun itu masih sekupnya apa? Kawan-kawannya, ya, sahabat dekatnya sama keluarganya. Begitu umur 55 tahun udah mulai perang, Pak. Jadi jangan bayangkan kalau para pensiunan itu ngaji, Nabi umur 55 tahun ngapain perang? 56 tahun perang, umur 60 tahun juga perang. Jadi jangan remehkan diri bapak sebagai pensiunan. Siapa suruh pensiunan jadi udahlah mengingat kuburan saja, ingat dulu aja tambah stres. Jadi harusnya yang umur pensiunan mulai keluar, saya harus ngurus masyarakat yang lebih luas. Gunakan masjid untuk ngurus masyarakat. Makanya sebenarnya salah ketika orang sedih yang datang ke masjid-masjid pensiunan. Malah itu sebenarnya kekuatan yang tidak akan dideteksi oleh musuh. Apalagi tadi para pensiunan diajarin doa tadi. Ayo para pensiunan kita berdoa, ya. Ahyina bima'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, hidupkan aku dengan mengenalmu dan memiliki ilmu, dan matikan aku dalam keadaan mati syahid. Kalau ada orang yang dengar, yang tua-tua pengen mati syahid, lebih ngeri itu Pak. Boleh doanya bahasa Indonesia. Jadi orang pensiun diajarin ganti, jangan minta husnul khotimah, lebih kuatnya minta mati syahid. Wah, mengerikan Pak. Ntar kalau ada orang yang sekarang kan yang diincer yang muda-muda, ini anak muda-muda nih, kalau dia minta mati syahid nih bahaya. Begitu tahu yang tua, yang tua-tua lagi yang minta mati syahid. Jadi kalau ikut Rasulullah, umur pensiun kan udah bebas,
memang jadi apa, ngurusnya lebih luas. Bukan dibalik, itu kan berarti tidak ikut teori Rasulullah. Kenapa tua? Udah nggak usah ngapa-ngapain, di rumah aja. Itu kan teori siapa? Itu Pak Syarifudin ya. Ternyata makin kenceng. Kalau ngaji bab sabar, makin kenceng amalnya, harus makin kenceng menguasai teorinya. Karena dalam Islam kuasai teorinya baru beramal. Ngajinya makin giat, bukan udahlah, yang penting udah sholat dzikir pagi petang. Ya kalau kayak gitu dia tidak mensyukuri nikmat bahwa dia diciptakan Allah bukan untuk keluarganya, dia diciptakan Allah bukan untuk dirinya, dia diciptakan Allah bukan untuk se-Yasmin saja, dia diciptakan Allah bukan untuk se-Indonesia, dia diciptakan walaupun sudah pensiun, tapi inni ja'ilun fil ardi khalifah, dia potensinya ngurus bumi ini. Kalau sudah bicara bumi, dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi nggak cuman Indonesia. Jadi apakah orang pensiunan suruh berpikir yang sempit? Enggak. Apakah beda bahannya yang pensiun sama belum pensiun? Enggak beda, sama saja. Cuman sayang Islam kita sekarang ini cuman diambil secuplik-cuplik yang tidak jelas. Jamaah sekalian rahimakumullah, Islam bicara dari masjid sampai menguasai bumi. Jadi jangan cuman bicara masjid, dari masjid sampai menguasai bumi. Itu yang harus difahami. Sehingga ya, belajar kita tentang Islam ini ya nggak akan berhenti, terus saja nambah gitu ya. Karena apa? Di situ kekuatan yang harus kita bangun. Maka berapa banyak kesalahan menggunakan Islam? Kalau nggak pakai jenggot, nggak nyunah, kan aneh. Apakah ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang tidak jenggotan bukan termasuk golongan kami dari Nabi? Kan nggak ada. Sehingga ini namanya nggak tahu konsep, mana yang konsep itu sekedar sunnah, sekedar ini, mana yang konsep itu kalau dilanggar menghancurkan pondasi. Ini kan jadi kacau. Jadi kacau. Dia nggak paham mana yang apa, yang urgen, mana yang ini cuman masalah-masalah sunnah, masalah remeh nih. Jangan dianggap ini seolah-olah mengganggu keimanan. Lucu kalau konsepnya hanya sunnah, terus nanti kesimpulannya ada bid'ah. Nggak bid'ah, itu lucu. Urusan sunnah kok bisa bid'ah, itu kan menghancurkan pokok keimanan, karena ancamannya masuk neraka. Ya masuk neraka itu kan yang dihancurkan bukan perkara remeh, perkara yang besar, ya, perkara yang besar. Sadar nggak kita kalau sudahlah di masjid itu kita ajarkan dzikir, kita ajarkan itu, lama-lama nanti lemah kita, Pak, lemah. Dzikir doang ini nggak ada apa diajarkan. Rasulullah perang loh, umur 60 tahun Islam itu nggak ada ngurusin apa perpolitikan, ini udah ngurusin itu Nabi Muhammad umur 60 tahun bawa 10.000 pasukan ke Tabuk, itu ngapain? Tablik akbar. Apakah ke Tabuk healing? Bukan. Ke Tabuk itu politik internasional. Kalau dilakukan pemimpin sekarang mungkin dicemooh, sudah bawa 10.000 sampai kehabisan bekal, makannya daun-daun sampai banyak sahabat yang rusak mulutnya. Itu baca di Riyadhus Shalihin dijelaskan, ada hadisnya tentang perjalanan perang Tabuk itu. Sampai kami makan daun, yang penting hijau makan sama kami kan gitu.
Rasul sudah kayak gitu seminggu Pak di Tabuk. Orang zaman sekarang ngapain udah tahu bekalnya habis, ngapain seminggu? Kenapa nggak habis sampai Tabuk langsung pulang? Itu seminggu karena apa? Politik internasional, biar semua orang yang lewat tahu bahwa apa? Ini seminggu ya, pasukan Nabi bersama kaum muslimin menunggu pasukan Romawi, tapi pasukan Romawi tidak berani datang. Umur berapa? 60 tahun sana. Jadi jangan dikira ya selama ini wah lutut Pak Ustadz, ya lutut karena dipakainya untuk yang real. Coba semangatnya tinggi kayak semangat perang lah, lutut mah seginilah gitu ya. Ya Pak Remon ya Bang Nizar ya. Karena nggak dipacu semangatnya, jadi apa? Dikit-dikit aduh malu kita. Jadi Nabi sampai umur segitu bukan semangat tempe Pak, semangat bawa pasukan 10.000. Biayanya berapa tuh Bang? 10.000 Bang. Waduh, orang akan dibilang apa? Menghambur-hamburkan anggaran aja. Dan itu politik, itu bukan urusan ya sekedar amal, bukan, tapi itu ada unsur politik luar negeri untuk menyatakan bahwa udah Rasulullah kalau wafat nggak apa-apa, karena apa? Sudah kekuatan nomor 1 di internasional, karena Romawi tidak berani melawan. Kalau kita bicara sunnah Nabi terus kita tidak mengenalkan bahwa Nabi perang, Nabi siapa? Sunnah Nabi siapa yang dia ajak? Apakah ya Fathu Mekah itu tablik akbar? Ya Bang Saripudin, Fathu Mekah apa? Tablik akbar atau siap perang? Siap perang. Jadi jangan Islam tuh udah dikir aja lah, itu enggak. Islam kita itu Islam yang walaupun dikir, walaupun sholat harus punya semangat jihad. Kemarin sudah kita bahas bahwa apa? Kalau cuman sekedar berubah dari satu yang buruk ke yang baik itu baru hijrah. Sedangkan mempertahankan yang baik itu namanya semangat jihad. Jadi itu semangat jihad, harus diberitahu itu namanya semangat jihad. Pantang menyerah dia. Jadi bisa dibayangkan kalau kaum muslimin cuman diajarkan begini agar bahagia begini, nanti didatengin musuh nggak berani ngelawan, orang nggak pernah dia apa digosok ininya apa semangat. Jadi bicara Islam tuh walaupun bicaranya sholat itu ada kata sabar, dan kata sabar dalam Al-Quran itu ada sabar dihubungkan dengan sholat, ada sabar dihubungkan dengan ampunan Allah, ada sabar dihubungkan dengan jihad. Orang berperang itu biar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang mati syahid dan siapa di antara mereka orang-orang yang sabar. Bahkan kalau kita kupas surat Ali Imran ayat terakhir, sabar itu di tingkatan pribadi ada sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk menghindari yang haram, sabar untuk menerima ya musibah-musibah, takdir-takdir yang buruk. Nanti kalau kata wasobiru adalah kalahkan orang kafir dengan kesabaranmu. Kalau kita naik lagi kepada warob itu ay akimul jihad. Jadi memang konsep Islam itu yang ditakutinya sebenarnya. Orang ngerti konsep Islam terus sholatnya bener, ya ngeri. Orang sholatnya bener setiap kali nggak ngerti konsep Islam, biasa aja, nanti juga bergeser sendiri dari niat sholat asalnya untuk meningkatkan ketakwaan, niat puasa untuk meningkatkan ketakwaan, haji untuk meningkatkan ketakwaan, zakat untuk meningkatkan ketakwaan, bergeser. Niat sholat itu biar rizkinya lancar, niat sholat biar dunianya dapat, berantakan jadinya karena konsepnya nggak jelas. Konsepnya nggak jelas. Termasuk
ya kita, ya, ini bahasan-bahasan yang harus kita di tengah masyarakat yang masih kurang jelas tuh. Contoh misalnya sering ya gratis dan ikhlas kayaknya saling berhubungan. Kalau tadi saya sudah kasih rumusnya, kira-kira gratis sama ikhlas ada hubungannya nggak? Ya Pak Harifudin, gratis dan ikhlas ada hubungannya nggak? Nggak ada. Ikhlas itu tadi konsep kaitannya dengan Allah, iman, takwa, ruh dia ikhlas. Bayar sama gratis, amal atau konsep? Amal dia kan. Bayar itu karena apa? Orang dibayar karena apa? Profesionalisme dan kompetensi kan dibayar itu. Ada hubungan sama ikhlas? Nggak ada. Jadi setelah adzan nanti kita sedih biar kita paham. Kita kadang-kadang nggak paham, jadi seolah-olah apa? Pede banget orang, saya ngikut Nabi, nggak pernah dibayar karena saya ikhlas. Duh, bayaran sama ikhlas nggak ada hubungannya. Orang gratis bisa ikhlas, bisa nggak ikhlas. Orang dibayar bisa ikhlas, bisa nggak ikhlas. Berarti kan nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Nanti kita jelaskan. Sehingga inilah penting, Islam itu gabungan antara teori dan konsep yang benar dengan praktek. Prakteknya jangan nyalai konsep yang benarnya. Sehingga apa? Nanti tidak salah memahami ketentuan Islam. Ya. Kita dengarkan azan dulu. Ya, jamaah sekalian, kita kembali tadi. Maka ikhlas itu konsepnya, bayaran itu tidak masuk dalam konsep ikhlasnya. Karena ikhlas itu kan apa? Hubungan dia dengan Allah. Sehingga jelas, kalau kan sering orang pakai ayat kan yang apa, Nabi tidak minta apa? Upah, kemudian ini dan itu sering salah orang itu. Pertanyaannya, kenapa Nabi nggak minta upah? Ya karena memang nggak perlu minta upah. Kenapa?
Allah bikin mekanisme nggak biar Nabi dapat harta? Bikin mekanisme nggak biar Nabi dapat harta? Salah satunya harta rampasan perang dapat berapa? 20%. Ya nggak usah, yang lain-lain nggak usah. Atau pertanyaannya dibalik, apakah ketika Nabi mengutus sahabat untuk mengajarkan agama, Nabi tidak tanggung keluarganya? Ditanggungkan keluarganya, jadi gratis nggak sebenarnya? Gratis nggak sebenarnya? Enggak. Orang berdakwah itu salah satunya Allah, kalau kira-kira dakwah itu nggak ada biayanya, Allah sediakan apa? Asnaf fisabilillah itu bisa diberikan kepada biaya untuk berdakwah. Coba lihat. Jadi kita ini kadang-kadang salah apa? Salah paham. Jadi boleh nggak gratis? Ya boleh, gratis boleh. Tapi kalau ada kompetensi dan profesionalisme di dalamnya harus diberikan tadi. Kalau enggak, jangan-jangan Allah tanya nanti. Jangan-jangan Allah tanya. Makanya ini kadang-kadang orang tidak paham. Orang tidak paham sehingga apa? Dia tidak hitung itu. Gampangnya gini aja lah, kalau gara-gara ikhlas hubungannya sama gratis, berarti bapak-bapak yang kerja waktu itu nggak ada yang ikhlas karena digaji semua. Kan sama dalam Islam, masalah agama atau di luar agama itu sebenarnya sama-sama ketentuan Allah kan. Kalau dia menggunakan tenaga, menggunakan ini ya harus dibayar, dan itu tidak ada hubungan dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Ikhlas itu dengan kesungguhan dia, bekerjanya sungguh-sungguh, tidak berbohong, persiapannya matang. Nah itulah keikhlasan di sana. Tapi kalau digaji terus kerjanya asal-asalan ya nggak ikhlas. Jadi mulai ditangkap nggak Pak Sarifudin? Sudah dijawab sama saya tadi, gratis itu bisa ikhlas dan tidak ikhlas. Berarti kan nggak ada hubungan langsung. Dibayar juga bisa ikhlas, bisa nggak ikhlas. Makanya saya tanya, berarti nggak ada hubungan kan antara gratis dengan ikhlas? Ikhlas berdiri sendiri, gratis berdiri sendiri. Tapi gratis, kalau ternyata ada tenaga orang dipakai, akan ditanya nggak sama Allah? Yang nggak ikhlas siapa berarti di situ? Yang menyelenggarakan. Kenapa dia berani memakai tenaga orang, nggak mau memberikan kompensasi, nggak takut ditanya Allah? Maka bicara konsep ini menakutkan memang. Ada orang kerjanya begitu, bayarannya mahal, hati-hati. Apakah Allah nggak nanya, kawan yang lain kerjaannya kayak gitu, kamu nggak dibayar mahar, kenapa kamu dibayar mahal? Jawaban orang kan seenaknya, dia mau bayar saya. Loh, ini tidak masalah mau tidak mau. Jasa kamu dan kompensasi kamu nggak layak dibayar segitu. Nggak ngeri di hadapan Allah? Ngeri juga. Karena konsep kita. Makanya kan Imam Syafi'i pernah menyarankan seseorang yang gajinya kebanyakan, suruh apa? Kamu kerjaannya gitu kebanyakan tuh. Akhirnya begitu dia dapat terus dibagi-bagi, saya nggak ini, akhirnya malah tadinya kekurangan jadi nggak kekurangan gitu. Jadi ini kan bicara tentang konsep. Bicara tentang konsep. Makanya segala sesuatu sebelum melangkah memang harus pahami dulu konsepnya, baru kemudian dikerjakan. Jangan asal-asalan. Karena tadi kan konsep asal dari upah apa? Berikan upahnya sebelum kering keringatnya. Itu khusus atau semua? Semua. Ketika kita menggunakan jasa atau kompetensi atau profesi seseorang harus keluarkan tadi. Jangan singgung masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Ikhlas tidak ikhlas itu urusannya nanti ilmu dia
tentang Allahnya, hubungan dia dengan Allah, motivasinya apa. Makanya dalam Islam memang hebat, seorang dai tidak minta bayaran, tapi yang menyelenggarakan ya dia kompensasi dari apa, jasanya, dari itu akan dia bayar gitu. Sebenarnya itu ketemu Islam tuh di situ. Memang seorang dai nggak boleh minta bayaran gitu. Tapi yang menggunakan ya jasa dai itu dia menyediakan bayaran. Islam kan selalu bicara begitu. Selalu bicara begitu. Jadi seseorang yang tadi contoh, makanya boleh nggak pendidikan gratis? Boleh, Lipia itu gratis. Tapi pertanyaannya apakah gurunya gratis? Dibayar, cuman ada yang bayarin gurunya. Jadi kita ini kadang-kadang berani ngundang orang untuk belajar gratis, gurunya gratis. Pertanyaan saya, nanti di akhirat ditanya nggak sama Allah, kamu make apa jasa orang, kamu nggak hitung? Karena Allah sendiri make jasa Nabi, Nabi dikasih kompensasi nggak? Kasih tadi 20% harta rampasan perang. Cuman bedanya Nabi, kalau kita datang ke Nabi minta sama Nabi, selama masih ada dikasih tuh Pak. Nanti Nabi nggak ngasih karena sudah habis. Jadi jangan dibilang 20% tuh Nabi untuk diri sendiri, enggak. Itulah hebatnya Nabi. Tapi nggak gratis gitu. Asalnya nggak gratis. Memang Nabi nggak pernah minta bayaran, tapi Allah membuat mekanisme agar Nabi dapat masukan. Kalau Nabi nggak dapat masukan, gimana mau apa? Itu dari Allah. Ya tadi kan dai saja itu akan dapat masukan kalau memang nggak ada yang mampu dapat masukan dari zakat tadi yang fisabilillah, bisa dikeluarkan dia. Jadi ini pemahaman kita tentang tadi as-sabru dan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri, itu konsep semua. Prakteknya pada as-sholah. Jadi kekuatan sholat minta tolong karena konsepnya ngerti. Innallaha ma'as-sabirin, maka ternyata Allah itu bersama yang ngerti konsepnya, bukan yang sekedar mengerjakannya. Maka orang munafik walaupun sholat 1000 rakaat, kira-kira Allah bersama orang munafik nggak? Enggak gitu. Jadi siapa yang Allah akan bersamanya, dia sholat, dia beriman, dia ngerti konsep semua, ya akan bersama dia. Makanya ini ya bahasa kita jarang sekali kita mau untuk memahami itu. Sehingga kalau kajian tuh sering apa, udahlah nggak usah susah-susah, udah dikasih amal ini, amal itu, amal ini pembuka pintu surga, amal itu kesana aja, tapi nggak ngerti konsepnya, kan bahaya. Nanti dia merasa saya dari ahad sampai ahad lagi sudah mengerjakan semua pintu-pintu surga, berarti saya tinggal menunggu masuk surga. Pas dilihat konsepnya, kamu kayak orang munafik. Bahaya Pak. Akhirnya kalau dia terbukti munafik apa? Hilang semua tadi yang sudah dari Senin sampai Senin lagi, dari ahad sampai ahad lagi dia beramal gitu ya. Makanya di sini sekali lagi Islam itu harus didudukkan dengan benar. Secara konsepnya harus terus digali, difahami, diperluas biar kita paham secara utuh. Amal sambil berjalan dia untuk mengokohkan amal itu sehingga kita tidak salah jalan. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, maka indahnya kesabaran itu ketika kita faham. Ketika tidak faham memang susah, dijelaskan susah, didiamkan susah juga. Jadi biasanya itu faktor nggak paham. Jadi didiamkan masalah, diomongin masalah. Ternyata masalahnya di amal atau di konsepnya. Di konsep dan teorinya nggak benar. Maka kalau bicara kesesatan itu bukan bicara amal yang dihitung, tapi memang bicara konsepnya. Nanti orang ini sesat padahal sholatnya sama, puasanya sama ini, tapi kenapa disebut sesat Pak Ustadz? Kan pertanyaannya kacau. Ya sesat itu urusannya teori sama konsep mendasar. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Kalau sholat
ya sholatnya orang munafik sama sholatnya orang beriman, kalau sama-sama sholat duhur ya sama 4 rakaatnya sama bacaannya, cuman isinya kan ya, jadi casingnya sama, isinya dalemannya beda. Itu kita bicara konsep, bicara dalemannya. Jadi mudah-mudahan ya jamaah sekalian, kita memang tadi ya bicara tentang nilai-nilai Islam ini, bicara mau duduk, mau berpikir, mau memahami, maka kita akan utuh. Selama ini enggak, kita akhirnya berantem di praktek. Ya praktek beda nggak apa-apa, asal konsepnya sama. Ini kan enggak di kita, konsepnya nggak jelas, yang penting amalnya sama. Waduh, berantakan kalau gitu. Jadi sebenarnya amalnya boleh kelihatannya berbeda, tapi isinya sama. Itulah gambaran sahabat. Begitulah gambaran imam-imam madhab. Itu walaupun yang dikerjakan beda, tapi konsepnya sama. Orang zaman sekarang pengen sama, tapi isi konsepnya berbeda, berantem terus. Masalah kecil aja bisa, ya tadi masalah jenggot bisa berantem, masalah cingkrang nggak cingkrang bisa berantem semua. Itu berarti kalau berantem masalahnya apa tadi? Konsepnya nggak jelas dia. Jadi beda dikit langsung masalah gitu. Tapi makanya Islam itu kafah, yang dimaksud adalah pandangan dan konsepnya harus menyeluruh. Walaupun yang dikerjakan belum menyeluruh, tapi konsepnya harus menyeluruh, sehingga apa? Ngerti ya masalah-masalah yang dihadapi dalam Islam. Demikian, mudah-mudahan Allah ya bimbing kita untuk memahami Islam secara utuh, sehingga terbukti kita menjadi orang beriman, terbukti kita menjadi orang yang sabar, sehingga sholat kita memang sholat orang yang beriman dan yang sabar, sehingga nilainya akan besar. Tapi kalau sholat kita bukan sholat sebagai orang beriman, nggak ngerti juga sabar itu apa, ya nilai sholat kita sangat kecil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.